Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi. Ya, sebelumnya saya ingin menanyakan kabar pada kalian. Gimana anak-anakku kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Tadi malam bisa tidur apa tidak? Dan yang paling penting, tadi sebelum berangkat pada waktu subuh sholat apa tidak? Ya, jangan sampai kita tidak sholat, karena sholat adalah sebuah kewajiban. Ya, sholat adalah sebuah kewajiban yang jangan sampai kita tinggal. Sebelum pembelajaran kita mulai untuk hari ini, ya, Pak Amin ingin mengajak kalian berdoa. Mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini, ya, kita diberikan kelancaran, kesehatan, keasikan, kenikmatan, dan kemudahan dalam kita menerima sebuah pembelajaran. Dan kita juga doakan kepada Bapak Ibu kita yang berada di rumah untuk beraktivitas, semoga mereka diberikan keselamatan dan juga keberkahan. Berkah lah buat kita semua, buat Pak Amin, buat murid-murid Pak Amin yang Pak Amin sayangi dan cintai, juga buat orang tua kalian di rumah. Ya, pembelajaran hari ini Pak Amin akan membahas tentang azan. Nah, pasti sudah biasa di telinga kalian, ya, mendengarkan lantunan azan. Bahkan ada yang sudah hafal atau pernah melantunkan azan. Pasti hebat sekali ini orangnya, ya. Karena apa? Karena kita umat Islam pasti sudah pernah mendengarkan lantunan azan. Apalagi kita hidup di Indonesia ini. Indonesia adalah negara dengan penduduk paling besar memeluk agama Islam. Negara di dunia ini paling banyak yang memeluk agama Islam adalah di Indonesia. Nah, pasti kalian sering mendengarkan istilah azan. Apa sih Pak yang kita pelajari hari ini? Ya, yang kita pelajari hari ini adalah pertama tentang pengertian azan. Azan itu apa Pak? Nanti kita akan pelajari. Yang kedua adalah mengenai kewajiban atau syarat apa saja yang harus dipenuhi ketika kita akan azan. Ya, syarat-syarat azan, syarat seorang yang ingin mengumandangkan azan. Yang ketiga adalah sunnah-sunnah dalam mengumandangkan azan. Sunnah apa Pak? Sunat? Enggak, beda. Sunnah-sunnah dalam mengumandangkan azan. Nanti tak terangke. Sunatmu ditunggu dulu, ya. Atau kalau sudah berani kelas 2 sunat. Nah, kalau sudah berani jempol. Yang selanjutnya adalah lafal azan. Lafalnya gimana Pak? Nanti Pak Amin akan contohkan, ya. Yang pertama kita bahas adalah pengertian azan. Azan itu apa sih Pak? Azan adalah panggilan, seruan, undangan gitu loh, undangan, ya. Panggilan bagi orang muslimin atau orang Islam untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah. Panggilan bagi orang muslimin atau orang Islam. Dirimu orang Islam atau tidak? Islam Pak. Nah, berarti kalau ada adzan kalian mendapat undangan untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, sholat fardu. Sholat fardu ada berapa Pak? Ada 5. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Kalian pasti ngerti. Berjamaah. Pak, misalkan saya tidak berjamaah gimana Pak? Boleh. Kalau adzan sholat di rumah tidak apa-apa. Tapi yang paling baik adalah berjamaah. Lebih utama, pahalanya lebih besar. Siapa yang sholat berjamaah, Allah akan cinta, sayang, insya Allah sholatnya diterima. Jadi kalian ketika ada azan, kalian orang muslim, kalian umat Islam, berarti kalian mendapatkan undangan dari Allah untuk melaksanakan sholat yang dikumandangkan oleh seorang yang adzan. Namanya muadzin. Jadi muadzin itu adalah orang yang mengumandangkan azan.
suaranya siapa ning kono iku sing adzan. Wapi, menyentuh hati, Pak. Saya langsung ingin ke masjid melaksanakan azan. Berarti orang yang mengumandangkan azan, nah, tadi namanya muadzin sebutannya. Kok Pak Tono, ya tetap Pak Tono, tapi Pak Tono itu disebut muadzin. Seperti itu loh maksudnya tuh ya. Yang selanjutnya, Pak, kalau yang orang menjawabi azan, Pak, atau mendengar azan, Pak, biasanya ono azan iku, Pak, ibuku, mbahku, bapakku itu dijawabi, Pak. Nah, itu namanya apa? Mustami. Jadi orang yang mendengarkan azan namanya muadzin, orang yang menjawab azan itu namanya mustami. Dipaham ya pengertiannya tentang azan ya, tak terangke sik koyo ngono tak contohke jek agak paham. Mosok dah sarapan apa belum? Sudah, Pak. Ya sudah. Masa pertumbuhan harus sarapan. Yang kedua, syarat azan. Pak, saya diterangkan Pak Amin, ingin Pak mengetahui, Pak, syarat azan itu apa saja sih, Pak? Pertama, syarat azan yang mengumandangkan azan adalah orang Islam. Kalian Islam apa dah? Pasti Islam, Pak. Berarti boleh mengumandangkan azan. Syaratnya siji wis tak celengi, Pak. Alhamdulillah, Pak Amin katanya Islam boleh mengumandangkan azan. Saya Islam, Pak, berarti saya boleh mengumandangkan azan. Nanti dulu ada syarat kedua ya. Syarat kedua yang mengumandangkan azan adalah laki-laki. Aku adalah lelaki, ingin mengumandangkan azan di masjid. Nah, syaratnya laki-laki. Dirimu mendengarkan azan baik di TV, di musola, di masjid, di YouTube. Nah, di YouTube ya, pasti tukang azannya adalah laki-laki. Laki-laki yang azan gagah, cintai wanita. Wah, suaranya Mas Adam bikin aku ingin jamaah, bikin aku ingin sholat berjamaah satu masjid dengan Mas Adam. Wah, jadi syarat yang kedua adalah laki-laki. Yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu apa, Pak? Mumayyiz bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Pak, aku mumayyiz apa enggak? Ya mumayyiz. Dirimu ke sekolah kok. Sekolah ingin pinter, berarti dirimu mumayyiz bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wong pengen sekolah. Sekolah itu berarti kan pengen bisa, pengen pinter. Nah, berarti syaratnya 3, insya Allah kalian memenuhi semuanya. Pertama, Islam, kalian Islam. Yang kedua, laki-laki. Sing laki-laki itu mesti do andan. Iso ya andan. Kalian biyen diadani kok. Kalian waktu lahir udah diadani cah. Ya, tanya bapakmu, Pak, aku diadani apa dinyanyiake lagu kebangsaan, Pak? Diadani. Ya, diandani ya. Kalian bakal dirimu duwe anak ya juga ngandani barang ya. Yang ketiga, mumayyiz bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Pak wong edan itu, Pak, adan ya ndak, dia ndak bisa melaku nurut dalan pakai baju robek, kadang gak bajunan kok bisa mumayyiz seperti kalian. Pinter lek diulang Pak Amin derok ya, mirengake dengan mendengarkan, anteng ya, ora nukari kancane, menyayangi teman-temannya, itu mumayyiz, seperti bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Pak, kesunahan, Pak, kesunahan itu apa, Pak? Tadi loh, Pak, dirimu menyebut kesunahan. Kesunahan itu sunat, Pak. Enggak. Kesunahan adalah hal yang ketika kalian lakukan, kalian akan mendapatkan pahala. Tapi kok kalian tidak lakukan, kalian tidak mendapatkan dosa. Loh, berarti enak dilakukan, Pak. Ya iya, kita lakukan kesunahan ya. Kesunahan dalam adzan apa, Pak? Ya, kesunahannya ya, kesunahan yang pertama dalam azan adalah suci dari hadas dan najis. Pakaiannya bersih, suci, tidak kena tai cecek, rapi, resik, sopan, kalau bisa lengan panjang, pakai peci, pakai baldu. Nah, ya pakai peci, pakai sarung, ojo ngasih adzan niku mau nggawa katok cekak, katok bal-balan. Bar kok bal-balan, wah aku pengen kon adzan Pak Amin, mluwayu lari ke masjid, setelah itu pakai ndak wudu dulu. Awake kena tanah rusuh najis mbuh gak ngerti langsung mengumandangkan adzan. Jangan sampai. Kalau bisa mandi dulu, wudu, pakai pakaian yang sopan ya, pakai pakaian yang bersih ya.
yang indah. Nah, mengharap kalian mengundang kok, mengundang atas suruhan siapa Pak? Allah, mengumandangkan azan, memanggil. Ya pakaiannya yang bagus, ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah menghadap kiblat. Segala sesuatu yang baik dalam Islam pastilah apik menghadap kiblat. Jadi kalian kalau bisa mengumandangkan azan menghadap kiblat. Karena apa, dalam Islam itu tuntunan ya mengerjakan yang baik-baik. Kalau bisa menghadap kiblat, nyembelih hewan ini dihadap ke kiblat, adzan madhep kiblat, kita bakal meninggal madhep kiblat, sholat madhep kiblat, nikah pun kalau bisa dirimu bakal nikah kapan bakal menghadap kiblat waktu akad. Tak terkecuali azan ini, azan lebih baik menghadap kiblat. Yang ketiga, dengan berdiri. Adzan dengan duduk boleh Pak? Boleh. Tapi kesunahannya dengan berdiri. Berarti artinya kalau kita dengan berdiri, kita akan mendapat pahala yang lebih. Seperti itu ya, dengan berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdiri ya. Yang selanjutnya ya, dengan pelafalan yang benar, nyaring, merdu. Lek suarane elek tapi mocone salah, lah dipaitu dorak ngomong di masjid ya, malah doma itu dirimu sapa iku suarane elek, mocone kelirah-keliru, tajwidnya ora tau mangan sekolahan iku, sekolah dipangan ya. Iku sapa iku? Pak Amin. Ya Allah Gusti, yo ngono kok kon adzan lho. Harus pelafalannya yang baik dan benar, nyaring, merdu. Itu suaranya apik. Lah apik caranya piye Pak? Ya latihan, sering-sering latihan. Ya, itu sunnah adzan ya. Yang selanjutnya adalah lafal azan. Bagaimana tak contoh ke? Nah, kalian nanti di rumah tugasnya membuat contoh video seperti yang Pak Amin lantunkan azan ini tadi, dikirim ke WA Pak Amin, ke grup ya. Pak Amin ingin lihat, dan di pertemuan yang akan datang kalian tak cek, tak suruh maju satu-satu. Nanti di masjid tidak apa-apa, atau di kelas jika kondisinya memungkinkan ya, tidak apa-apa. Karena kalau kita ke masjid nyabrang dalannya kadang ramai ya, jadi di kelas saja. Lafalnya gimana Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dua kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu lantunan azan. Pak, kalau subuh Pak, kayaknya ada tambahan ya. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada kalian tidur. Mulai kita subuh dengan adzan, bangun, mari kita sholat subuh. Nah, itu 4 hal yang Pak Amin terangkan tentang adzan hari ini. Pak Amin jelaskan lagi pengertian adzan. Pengertian adzan adalah panggilan, seruan kepada kita umat muslim, umat Islam untuk menjalankan sholat fardu secara berjamaah. Yang kedua, syarat-syarat untuk menjadi muadzin atau orang yang mengumandangkan azan. Pertama, Islam. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Sunnah-sunnah adzan atau sunnah-sunnah seorang muadzin ya. 1, suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian.
Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, ya, berdiri. Yang keempat, dengan bacaan benar, dengan suara yang nyaring dan merdu. Yang keempat, bacaan azan kalian sudah mendengarkan tadi dari yang Pak Amin sampaikan, ya. Nanti kalian bisa lihat di rumah, di TV atau di YouTube, atau waktu ada azan di masjid atau musola, kalian dengarkan dengan seksama, kalian masuki ke telinga, lalu lanjut ke pikiran, lalu di hati, oh adzanku seperti itu. Jangan lupa tadi tugasnya di rumah, ya, mengumandangkan azan di video, ibu bapak kan video nanti dikirim sama Pak Amin. Itu sekiranya dari Pak Amin. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, bahkan tidak pertemuan ini sampai rumah kalian ada kebingungan, WA Pak Amin boleh ditanya, ya, tentang azan ini apa Pak yang kalian belum paham, boleh chat Pak Amin atau pesan suara Pak Amin, insya Allah Pak Amin balas. Sekian dari Pak Amin untuk pembelajaran hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan, ya. Semoga hari ini penuh keberkahan dan lebih baik dari hari yang kemarin. Amin Allahumma amin. Sekian dari Pak Amin. Salam untuk orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.